Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kecerdasan dalam mengatur hidup kita. Karl Marx pernah berkata, agama adalah candu bagi masyarakat. Ungkapan itu ada benarnya, walaupun tidak seluruhnya tepat. Agama menawarkan janji kebahagiaan di dunia akhirat. Bagi orang beragama, janji itu memberikan kekuatan batin ketika orang menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia ini. Itu baik, segi buruknya, kadang-kadang janji itu membuat sebagian orang tidak berupaya keras mengatasi kesulitan dan penderitaannya. Bila terjadi seperti itu, agama menjadi candu atau hiburan semua. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk bertindak cerdik dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ada seorang bendahara yang terancam akan dipecat. Ia lalu bertindak tidak jujur untuk menyelamatkan diri. Yesus memuji bendahara itu. Yang dipuji oleh Yesus bukan ketidakjujurannya. Yesus tidak membenarkan ketidakjujurannya. Yesus hanya memuji kecerdikannya. Bendahara itu bertindak cepat supaya kelak masih ada orang yang mau menolongnya. Dalam keterdesakan,
bendahara itu mampu memanfaatkan kesempatan dan relasi. Itulah yang dipuji oleh Yesus. Lalu Yesus menegaskan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Disinilah kita diajak bercermin. Banyak kali kita sebagai orang beriman terjebak dalam sikap yang pasif, seolah-olah iman berarti sikap pasrah tanpa upaya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Yesus menghendaki agar kita cerdik dan bijaksana, mencari dan memanfaatkan peluang untuk mewujudkan hidup yang dikehendaki Allah, yakni membangun hidup yang dijiwai oleh semangat kasih, memperjuangkan keadilan, menolong sesama, dan mengelola harta duniawi demi kebaikan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertindak cerdik di sini bukan untuk memperdaya orang lain, tetapi untuk bertindak cerdas dalam hidup. Kecerdasan itu perlu disertai dengan sikap rendah hati, sebagaimana diteladankan oleh Rasul, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Paulus membaktikan hidupnya, waktu, tenaga, dan kemampuan yang dimilikinya untuk mewartakan Injil atau iman Kristen kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia mengakui bahwa karyanya itu bukan usahanya sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Paulus tidak bermaksud untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk menghadirkan karya keselamatan Kristus bagi semakin banyak orang. Di samping itu, tindakan cerdas juga perlu disertai dengan sikap pasrah. Yang penting, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hidup yang didasari oleh iman Kristiani. Hasilnya, kita pasrahkan kepada Tuhan, dan kita siap menerima apapun yang terjadi. Kalau sakit, misalnya kita berobat dan mengikuti nasihat dokter sejauh kemampuan kita. Soal sembuh atau tidak sembuh, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya berdoa dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.